Mereka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan paket Result Troubleshooting Challenge Use Documentation to Solve Issue. Nah, di sini ada beberapa objektif yang nanti akan kita coba. Jadi di sininya di objektifnya disebutkan bahwa di lab ini kita menggunakan dokumentasi jaringan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah komunikasi jaringan. Kemudian kita diminta untuk menggunakan berbagai macam teknik dan cara untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, menggunakan dokumentasi untuk mengguide atau memandu troubleshooting, kemudian mengidentifikasi secara spesifik masalah jaringan yang terjadi, kemudian mengimplementasikan solusi ke masalah jaringan komunikasi yang terjadi, dan yang terakhir adalah memverifikasi operasional dari jaringan yang ada. Nah, di sini untuk backgroundnya atau skenario-nya ada beberapa poin yang nanti akan menjadi salah satu atau beberapa masalah yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah tentang konfigurasi pengalamatan, kemudian aktivasi interface, routing, dan NAT. Nah, kemudian di sini untuk instruksinya, untuk password perangkat untuk VTY-nya itu Cisco, kemudian untuk enable security-nya class. Nah, di sini di part pertama kita akan mencoba untuk mengakses atau menguji konektivitas dari semua host, apakah bisa saling ping atau tidak, kemudian mendeterminasi jika kebutuhan atau requirement-nya sudah terpenuhi atau belum. Nah, jika tidak, diidentifikasi host dan jaringan mana yang harus diinvestigasi lebih jauh. Nah, kemudian di part berikutnya mengakses perangkat jaringan. Nah, di mana dari host yang mempunyai masalah komunikasi, kita gunakan tools ICMP untuk memeriksa di titik manakah terjadi permasalahan jaringan tersebut. Nah, dari host PC, akses perangkat yang ada di jaringan dan tampilkan konfigurasi dan operasional statusnya untuk memeriksa di mana penyebab gangguan atau masalah tersebut. Nah, kemudian part yang ketiga adalah memperbaiki jaringan. Nah, setelah mengetahui posisi masalahnya ada di mana, konfigurasi ulang perangkat untuk memperbaiki masalah konektivitas, dan gunakan dokumentasi dari aktivitas sebelumnya atau dari langkah sebelumnya untuk memandu proses troubleshooting yang nanti akan kita lakukan. Dan untuk yang part terakhir adalah membuat dokumentasi dari masalah yang terjadi. Nah, baik, di sini untuk mempermudah sudah disediakan tabel pengalamatan untuk mencatat IP address yang digunakan di dalam lab kita kali ini. Jadi yang pertama kita coba dulu untuk mengidentifikasi
perangkat-perangkat ada yang nampak. Kita mulai dari PC 1, kita catat saja dulu IP-nya, baru nanti setelah dicatat kita coba akses dengan menggunakan ping dari masing-masing host yang ada. Oke, PC 1 sudah. Nah, di sini untuk PC 5 belum memiliki default gateway. Sepertinya ini menjadi salah satu indikasi kemungkinan PC 5 akan mengalami sebuah masalah, tapi nanti kita coba lihat lebih jauh. Oke, semua IP sudah kita catat untuk host PC. Kita beri dulu nama interface-nya. Oke, kita coba dulu telusuri dari PC 1. Kita coba lakukan ping ke default gateway-nya. Oke, bisa. Kita coba ping ke PC 2. Di PC 2 tidak bisa terhubung. Oh, bisa. Kita ke PC 3. PC 3 sepertinya tidak bisa terhubung. Kita coba PC 4.
PC 4 bisa terhubung. Kita coba PC 5, tapi sepertinya karena tidak ada default gateway, kemungkinan besar ini dapat dipastikan tidak akan bisa terhubung, jadi kita lewat saja. Kita ke PC 6. Oke, untuk PC 6 sepertinya juga tidak bisa. Kita coba PC 7. Untuk PC 7 juga sama, sepertinya tidak bisa juga. Oke, kita coba ping ke internet server. Kosong 11327. Kita ping dari PC 1. Sepertinya dari PC 1 tidak bisa ping ke internet server. Kita coba dari PC 2. Tiga 11327. Dari PC 2 bisa ke internet. Kita coba dari PC 3. Dari PC 3 sepertinya tidak bisa. Kita coba PC 4. Dari PC 4 bisa connect ke internet. Dari PC 5 tidak ada default gateway, ini dipastikan tidak akan bisa. Kita coba dari PC 6. Dari PC 6 ini terlihat keterangannya destination host unreachable, jadi sepertinya ada indikasi permasalahan di routing. Kita coba dari PC 7. Untuk PC 7 sama seperti PC 6, keterangannya destination host unreachable. Kita coba lihat kembali. Jadi dari 7 PC yang ada, PC 4 dan PC 2 itu bisa terhubung ke internet, sementara untuk yang lainnya semuanya tidak terhubung ke internet.
Nah, di sini untuk yang terhubung ke antar PC itu PC 2, kemudian PC 4. Untuk yang lainnya juga sama tidak terhubung. Kita coba telusuri dulu dari PC 1. Kita coba remote menggunakan telnet ke perangkat terdekat, yaitu perangkat gateway-nya. Kita masukkan IP gateway-nya 192.168.1.1. Untuk user aksesnya itu menggunakan Cisco. Kemudian untuk enable passwordnya menggunakan class. Oke, langsung kita coba lihat running config-nya untuk melihat konfigurasi dari perangkat router ini. Jadi router ini hostname-nya adalah band 1. Kita coba show running config. Kita tampilkan dulu semua. Oke, kita menemukan satu perangkat baru. Kita catat di sini. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa interface yang sudah di setup. Kita coba catat saja terlebih dahulu. Description-nya kita simpan juga supaya nanti lebih memudahkan untuk memeriksa interkoneksi antar perangkat yang ada. G01 tidak digunakan. Di sini untuk interface S00 ini sepertinya karena subnetnya 255.255.255.252 ini sepertinya menggunakan IP point to point. Jadi menggunakan 30 bit. Nah, mungkin berarti ini untuk pasangannya itu IP 192.168.0.1 yang terhubung ke router hub. Untuk serial 001 tidak digunakan, dan 1 tidak digunakan. Nah, di sini sepertinya sudah. Coba kita lihat CDP. Di sini CDP-nya mati. Kita akan coba nyalakan dulu. Kita akan coba menggunakan CDP untuk melihat device yang terkoneksi. Kita coba fast forward terlebih dahulu.
lihat. Oke, di sini ada dua perangkat, ada SWB1 yang tadi terhubung ke G00. Di sini kita catat saja dulu. Ini interface-nya adalah gigabit 01. IP-nya sepertinya satu network dengan PC 1. Kemudian di bawahnya ada sebuah router. Ini hostname-nya hub. Ini IP address-nya. Sepertinya ini yang into point dengan interface serial di pin 1. Oke. Kita coba untuk masuk ke router hub 1. Ini tetap dinamakan dulu device tipenya. Kalau dilihat dari sini secara sepintas sepertinya tidak ada masalah di perangkat ini, tapi kita coba dulu keluar. Kita coba untuk trace route ke internet. Oke. Di sini ketika melewati default gateway-nya atau router band 1 itu paket desanya masih diteruskan, tapi ketika setelah sampai di IP 168.0.1 yang bisa kita lihat di sini bahwa IP tersebut merupakan IP router hub. Di sini paket tidak dapat diteruskan karena berikutnya semua keterangan trace route-nya itu RTO. Nah, kita coba untuk remote ke router hub. Kita telnet ke IP 192.168.0.1. Kita coba lihat running config. Oke, di sini ada beberapa interface. Kita coba catat terlebih dahulu. Di sini ada interface gigabit 000. Kemudian ada konfigurasi NAT outside. Jadi sepertinya di router ini dikonfig sebagai router NAT, di mana interface gigabit Ethernet 00 merupakan interface yang
terkoneksi ke internet dan dia di set sebagai interface not outside. Di sini interface G000 menggunakan IP point to point juga. Kita catat konfigurasi NAT-nya sebagai catatan. Kemudian untuk gigabit 001 tidak digunakan. Nah, di sini untuk serial 010 yang tadi terhubung ke router band 1, di sini ada deskripsinya, kita ambil juga, kita simpan dulu. Kemudian IP-nya sudah ada, kita simpan. Kita lanjut ke interface berikutnya. Serial 010 011 ini terhubung ke band 2. Untuk IP address-nya juga menggunakan IP point to point. Dan di sini di setup sebagai interface not inside. Simpan catatannya. Berikutnya serial 020. Di sini terhubung ke HQ atau ke headquarter. Di sini juga sama, untuk interface serial 020 itu di set sebagai IP not inside. Oke, berikutnya interface serial 021. Di sini terhubung ke factory. Di sini juga sama, dikonfigurasi sebagai IP not inside. Oke, kita lihat config yang lain.
ada masalah, tapi di sini di catatan yang kita buat satu interface, yaitu interface yang terkoneksi ke brand 1, yaitu interface serial 010, tidak memiliki config IP NAT inside, padahal interface ini terhubung ke jaringan di brand 1. Nah, mungkin ini yang menjadi penyebab ketika di traceroute paket data internet itu terhenti di router hub. Sekarang kita coba untuk melakukan konfigurasi di interface serial 010. Kita coba tambahkan IP NAT inside. Oke, sudah kita tambahkan. Kita coba untuk tes koneksi dari PC 1. Kita reset kembali ke internet server. Oke, untuk sekarang sudah bisa terkoneksi, sehingga permasalahan tadi yang di PC 1 sudah terpecahkan, di mana masalahnya adalah ada konfigurasi IP NAT inside yang belum di set di interface yang terhubung ke router brand 1 yang menjadi gateway dari PC 1. Sini kita tambahkan catatannya. Oke, untuk berikutnya kita coba beralih ke PC 2. Kita coba tracer di jaringan PC 2. Nah, di sini kalau kita lihat dari gateway-nya itu ke 192.168.31, ini juga mengarah ke 192.168.0.13. Jadi ini terhubung juga ke router hub. Kita coba untuk telnet dulu ke gateway dari PC 2. Barangkali di sana ada petunjuk yang lain. Oke, jadi gateway PC 2 itu adalah router dengan hostname factory. Coba kita lihat dulu running config-nya. Kita catat di sini. Oke, di sini ada beberapa interface. Jadi di sini ada interface yang terhubung ke PC 2 dengan
network 192.168.3 dan juga yang terhubung ke PC 3 dengan networknya 192.168.4. Nah, tapi di sini statusnya shutdown. Nah, sepertinya ini jadi satu indikasi penyebab koneksinya tidak terhubung juga. Kemudian ada interface serial 010 yang terhubung ke hub, dan konfigurasi yang lain di bawahnya. Kita catat saja dulu IP address-nya. Oke, pemberian description di interface ini sangat bermanfaat, terutama apabila teknisi jaringannya itu lebih dari satu orang, sehingga bila mana konfigurasi awal dilakukan oleh salah satu teknisi, kemudian teknisi yang lain akan lebih mudah untuk memahami konfigurasi jaringan yang ada di sebuah perusahaan tersebut. Jadi sangat dianjurkan untuk memberi deskripsi dari setiap interface yang ada di perangkat jaringan kita. Kita lihat dulu ke bawah. Coba kita perhatikan setting dari OSPF-nya. Di sini di router factory ini seharusnya ada 3 network, di mana satu network itu yang terhubung ke PC 2, kemudian yang kedua ke PC 3, dan terakhir adalah untuk point to point ke router hub. Nah, di sini untuk yang terhubung ke PC 2 itu ada networknya, tapi untuk yang ke PC 3 itu belum ada. Sepertinya ini juga menjadi satu indikasi. Oke, coba kita konfigurasi dulu kemungkinan yang tadi kita temukan, yaitu kita menghidupkan interface gigabit 001. Kita nyalakan dengan memasukkan perintah no shutdown. Lalu kita coba masuk ke konfigurasi OSPF-nya. Itu OSPF, proses ID-nya itu 10. Lalu kita tambahkan network 192.168.4.
4.0. Untuk wildcardnya sama dengan network 3 yang connect ke PC2 karena subnet masknya 255.255.255. Jadi wildcardnya 000.255. Kemudian untuk areanya area 0. Oke. SPF. Oke, di sini sudah masuk. Untuk 04-nya sekarang kita coba dari PC3. Kita coba ping dulu ke gateway-nya 192.168.4.1. Bisa reply. Lalu kita coba ping ke internet server. Dua 0.113.27. Oke, sudah reply juga. Berarti tadi kita menemukan dua masalah. Yang pertama interface G001 itu posisinya di shutdown. Kemudian masalah yang kedua adalah network di OSPF-nya itu belum terkonfig untuk network dari PC3. Nah, sehingga sejauh ini kita sudah menemukan 3 masalah. Nah, berikutnya untuk PC4 ini bisa terhubung ke internet, tapi kita coba untuk masuk ke jaringan atau ke perangkat gateway dari PC4 ini untuk melihat apakah ada petunjuk lain untuk masalah jaringan yang lain. Kita coba telnet ke 192.168.51. Oke, jadi gateway dari PC4 ini adalah sebuah router. Coba kita lihat dulu di sini. Kita running config. Ya, jadi kalau melihat konfigurasinya di sini ada konfigurasi virtual interface untuk VLAN. Jadi ini adalah sebuah router. Kita coba record saja dulu datanya.
sini ada beberapa interface yang terhubung. Ini meskipun tidak ada IP-nya, kita catat saja dulu, siapa tahu nanti perlu untuk diperbaiki. Oke, untuk di sini ada VLAN 1 yang dimana ini menjadi VLAN natif. Nah, ini di sini sepertinya ini adalah ya network yang interface yang terhubung ke PC 4. Oke, dan berikutnya ini yang menggunakan VLAN 10. Kalau dilihat dari IP address-nya, ini satu network dengan PC 5. Jadi sepertinya bisa kita asumsikan IP yang ada di virtual interface di sub interface VLAN 10 ini adalah gateway untuk PC 5. Nanti kita coba masukkan di PC 5 apakah PC 5 dapat terhubung ke jaringan. Oke, kemudian di sini ada satu lagi interface serial yang terhubung ke hub router. Kemudian di bawahnya kalau kita lihat konfigurasi OSPF-nya, ini sudah sesuai ya. Ada network ke PC 4, kemudian ini untuk point to point, kemudian ini untuk sub interface G001, kemudian ini untuk koneksi ke PC 5, network PC 5.
Oke, itu yang bisa kita temukan di router headquarter. Kita coba ke PC 5 dulu. Kita coba konfigurasi gateway-nya dengan subinterface G010 92.168.5.129. Oke, coba kita ping. Sembilan dua satu enam delapan 5129. Oke, bisa ping ke gateway. Kita coba ping ke internet 203.0113.27. Oke, untuk permasalahan di PC 5 sudah solve. Jadi di sini kita menemukan IP gateway dari PC 5, yaitu IP di subinterface G0010 di router headquarter. Oke, kita sudah menemukan 4 masalah. Berikutnya kita coba periksa PC 6. Coba kita ping ke gateway-nya terlebih dahulu 192.168.233. Oke, bisa. Kita coba cek PC 7 yang ke gateway-nya. Ping 192.168.265. Bisa juga, berarti tidak ada masalah dengan koneksi dari host ke gateway-nya. Coba kita masuk ke dalam gateway dari PC 6. Oke, kita masuk ke sepertinya ini router range 2. Kita catat terlebih dahulu. Di router branch 2 terdapat beberapa interface. Di sini kalau kita lihat ternyata untuk gateway PC 6 dan PC 7 itu ada di satu router yang sama, yaitu router branch 2 ini. Kita catat saja dulu interface yang ada.
Ini merupakan villa natif. Sepertinya dari router bench 2 ini terkoneksi juga ke switch yang lain. Nah, ini adalah sub interface G0032 yang merupakan gateway dari PC6. Berikutnya di sub interface G00.64 ini merupakan sub interface yang menjadi gateway dari PC7. Oke, kemudian di sini ada satu interface serialnya 10. Oke, di sini ini untuk konfigurasi routing OSPF-nya. Kita coba lihat sini Kinect board-nya. Oke, di sini ternyata router ini terhubung juga ke sebuah switch dengan hostname SW2. Ini IP-nya. Berikutnya di sini terhubung dengan router juga dengan router hub. Oke. Baik, di sini sepertinya ada
di router hub untuk koneksi ke branch 2 itu menggunakan IP address 192.168.0.5 dengan subnet /30 yang merupakan IP point to point. Jadi sementara di sini di interface serial di branch 2 itu IP-nya 17, sehingga sepertinya ini yang jadi masalah. Kita coba ping dulu, ping ke router hub 192.168.0.5. Oke, tidak bisa terhubung. Berarti seharusnya kalau untuk IP point to point, jika di router hubnya ini adalah IP 192.168.0.5, berarti seharusnya di router branch 2 itu 192.168.0.6. Kita coba masuk ke interface serial 0/1/0. Kita coba ganti IP address-nya menjadi 192.168.0.6. Di sini 0.5 dengan subnet mask 255.55.255. Oke, kita coba. Kita coba ping kembali ke router hub 192.168.0.5. Oke, di sini sudah bisa di ping. Kemudian coba kita cek show IP route OSPF. Di sini sudah ada routing table dengan default gateway juga. Sekarang kita coba dari PC6 untuk ping ke internet 203.0.1.3.27. Oke, sudah terhubung juga dari PC7. Kita coba ping ke internet 203.0.1.13.27. Sudah dapat terhubung juga. Baik, jadi tadi permasalahannya adalah kesalahan konfigurasi IP di router branch 2 di interface S010 yang sebelumnya IP-nya adalah 192.168.0.17, itu harus diganti menjadi 192.168.0.6 karena agar satu network dengan router hub yang terkoneksi melalui interface tersebut. Jadi di sini juga di completion sudah 100%, berarti semua masalah sudah ditemukan dan sudah dapat diatasi. Jadi total ada sebanyak 5 masalah yang ditemukan dan alhamdulillah semuanya bisa diperbaiki. Baik, demikian yang bisa
saya sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.